Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Retnaullah Napsari dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan semester 5. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas sesuatu, yaitu tentang manfaat membaca Al-Quran. Sebenarnya pembahasan tentang Al-Quran ini sepertinya tidak ada habisnya, teman-teman, karena Al-Quran mempunyai manfaat yang sangat banyak, dan juga Al-Quran adalah sumber pengetahuan yang tidak ternilai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan petunjuk tersebut akan bisa kita dapatkan jika kita itu memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan kita didorong untuk lebih banyak membaca Al-Quran pada bulan ini. Namun kita sebagai umat muslim tidak boleh meninggalkan Al-Quran setelah selesai Ramadan. Jadi entah bulan Ramadan ataupun tidak, kita harus tetap membaca Al-Quran, karena Allah sendiri telah menjanjikan banyak keutamaan bagi hambanya yang selalu membaca Al-Quran meskipun itu di luar bulan Ramadan. Adapun beberapa keutamaan orang yang membaca Al-Quran, yaitu yang pertama adalah pemberi syafaat. Dari Abu Umamah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah obat kegundahan hati. Jadi Al-Quran itu tidak hanya sebagai amal ibadah, teman-teman. Al-Quran juga bisa menjadi obat dan penawar untuk rasa gelisah dan juga rasa khawatir. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Yang ketiga adalah pahala yang berlipat ganda. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat adalah mengangkat derajat di surga. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, bacalah dan keraskanlah, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia, dan sesungguhnya kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima adalah membaca Al-Quran adalah perhiasan ahlul iman. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu bagaikan jeruk limau, harum baunya dan enak rasanya. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu bagaikan buah kurma, tidak ada baunya, namun enak rasanya. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu bagaikan buah raihanah, harum baunya, tapi pahit rasanya. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu bagaikan buah hanzalah, tidak ada baunya dan pahit rasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu tadi beberapa keutamaan dari membaca Al-Quran. Sebenarnya masih banyak keutamaan lainnya dari membaca Al-Quran, cuma di sini saya hanya membahasnya 5 saja. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang yang ingin belajar Al-Quran, orang yang ingin membaca Al-Quran, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk terus membaca Al-Quran agar kita mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya.
sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.